Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, dukung channel Cantika Story dengan subscribe agar kisah-kisah penuh hikmah terus hadir di hati kita. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang janda muda yang justru menemukan cinta sejatinya di negeri orang? Dan apa yang terjadi ketika sahabat yang dulu menolongnya justru berubah menjadi orang yang paling cemburu? Eka lahir dan besar di sebuah kampung yang tenang. Rumah papan sederhana, halaman yang selalu wangi setelah hujan, dan suara adzan maghrib yang merayap dari surau kecil. Ia tumbuh menjadi gadis yang senang merapikan apa saja. Dapurnya selalu rapi, baju-baju disetrika halus, tutur katanya lembut. Hidup yang ia impikan sederhana, sebuah rumah tangga yang hangat, suami yang setia, serta kedua orang tua yang sering ia kirimi bingkisan berisi beras dan gula. Impian itu sempat terasa nyata ketika ia menikah dengan pria muda dari desanya. 2 tahun pertama, pagi mereka diisi tawa kecil, obrolan tentang rencana masa depan, dan cita-cita memiliki usaha kecil di kampung. Namun kebahagiaan kadang melengkung seperti bulan sabit. Di balik sinarnya ada sisi gelap yang tak terlihat. Suatu sore, kebenaran yang pedih tersibak. Pria yang ia percaya diam-diam berselingkuh. Eka memeluk kebenaran itu dengan dada bergetar. Malam yang biasanya berisi doa tenang berubah menjadi isak lirih. Ia mencoba bertahan, mencoba memperbaiki, namun setiap kata yang terucap seperti menambah retak di dinding rumah mereka. Pada akhirnya, perpisahan menjadi pintu yang harus dibuka. Ia pulang ke rumah orang tua, membawa koper kecil dan hati yang terasa lebih kecil lagi. Beberapa bulan berlalu dalam irama yang pelan. Eka membantu ibunya mengupas bawang untuk pesanan tetangga, menjemur pakaian di tali jemuran, dan sekali-sekali menatap jalan kampung yang sepi. Di sela aktivitas sederhana itu, ia mulai menata ulang keberanian. Ia tidak ingin selamanya mengingat dirinya dari sudut patah. Ia ingin bangkit, mencari nafkah sendiri, meringankan bahu ayah dan ibu. Pada suatu sore, kabar datang dari seorang teman sekampung bernama Rina yang sudah lama bekerja di Arab. Rina bercerita tentang kesempatan menjadi asisten rumah tangga, tentang majikan yang membutuhkan pekerja rajin, tentang kemungkinan gaji yang cukup untuk menambal banyak kekurangan. Kabar itu tidak langsung ditelan bulat-bulat. Eka menimbang, menakar, lalu menundukkan kepala dalam sujud yang lama. Ia memohon agar Allah menjaga niatnya tetap bersih. Malam itu, angin lewat di sela jendela bambu, membawa sejuk ke pipi yang masih sering basah. Paginya, Eka duduk di ruang tengah bersama ayah dan ibu. Suara jam dinding terdengar jelas, seolah ikut menyimak. Ayah mendengarkan rencana itu dengan tatap mata yang lama. Ibu menggenggam tangan Eka, hangat dan bergetar. Ketika Eka selesai menjelaskan, ayah menarik napas, lalu berkata pelan. Jika itu jalan baik dan kau tetap menjaga diri serta ibadahmu, pergilah. Ibu menambahi dengan senyum yang lembut. Hati-hati di negeri orang, nak. Jangan lupa kabari setiap waktu. Restu itu seperti air sejuk yang mengalir ke dada. Eka merapikan berkas, kembali menghubungi Rina, dan mempersiapkan keberangkatan. Hari berpindah seperti bayang di tembok. Sampai tibalah subuh yang ditandai koper di sudut pintu. Eka mencium tangan ayah, memeluk ibu lebih lama dari biasanya, dan melangkah ke mobil antar yang menunggu di ujung gang. Jalan kampung terasa lebih sempit, namun tekadnya terasa lebih lapang. Di bandara, ia menatap papan keberangkatan yang berkilat. Satu perjalanan baru akan dimulai, entah akan sejauh apa. Pesawat mengangkasa, membawa Eka meninggalkan hamparan sawah yang hijau menuju gurun yang kekuningan. Di balik jendela, langit biru tua seperti kain beludru. Eka memejamkan mata, membayangkan wajah kedua orang tuanya. Ia mengulang-ulang doa yang sederhana. Ya Allah, kuatkan hamba. Jagalah hamba di setiap sudut asing yang belum dikenal. Jam demi jam, awan berganti awan, hingga roda pesawat menyentuh landasan di tanah Arab. Udara kering menyapa seperti tangan yang tegas namun jujur. Rina sudah menunggu di gerbang kedatangan. Pelukan mereka sebentar namun menghangatkan. Rina menuntun Eka melewati jalanan kota yang lebar, deretan gedung berwarna pasir, dan lampu-lampu yang memantul di kaca mobil. Di sela cerita, Rina menyebut tempat Eka akan bekerja.
Sebuah rumah berwarna putih gading dengan halaman yang ditanami pohon kurma. Pemiliknya seorang duda Arab bernama Ali. Rina bilang orangnya tenang dan tidak banyak bicara. Eka mengangguk, menyimpan semua info di kepalanya seperti menata piring di rak. Sore itu juga, mereka tiba di gerbang rumah yang tinggi. Pintu terbuka, menampakkan halaman bersih dan suara air mancur kecil di pojok. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Wajahnya teduh, sorot matanya tidak tajam namun juga tidak rapuh. Rina memperkenalkan. Ini Eka, pekerja yang kuceritakan. Eka menunduk hormat, mengucap salam, dan menerima arahan singkat tentang kamar, dapur, serta jadwal harian. Ali mengangguk, menanggapi dengan suara yang datar dan seperlunya. Bagi Eka, itu cukup. Ia datang untuk bekerja. Malam pertama di rumah itu, Eka duduk di tepi ranjang, memandang koper yang belum dibuka. Ia menarik kain penutup jendela. Di luar, langit tampak pekat tanpa kabut. Bintang-bintang seperti disusun rapi, berpendar kecil namun kuat. Dalam senyap, Eka kembali melipat kenangannya di masa lalu, memisahkan yang pahit agar tidak tumpah ke hari esok. Ia mengingat pesan ayah, menahan genggam tangan ibu yang seolah masih terasa hangat, lalu menutup mata dengan rasa syukur yang pelan. Di suatu sudut rumah yang lain, lampu koridor menyala redup. Langkah-langkah malam terdengar halus, seperti bisik. Di ruang tengah, sebuah foto keluarga lama berdiri di atas meja, menyimpan cerita yang tak sempat terucap. Di balik pintu, ada masa lalu yang masih bernapas. Di halaman, angin gurun menyalakan gesekannya pada daun kurma. Semua seperti menunggu. Seperti mengatur nafas untuk kisah yang lebih panjang. Fajar berikutnya datang dengan suara adzan yang merambat lembut dari masjid terdekat. Eka bangun, berwudhu, lalu menunaikan sholat subuh dengan hati yang memohon keteguhan. Setelahnya, ia menuju dapur. Ia menyalakan kompor, memanaskan air, dan menyiapkan sarapan sederhana. Bau roti yang dipanggang memenuhi ruangan, bercampur aroma teh yang menenangkan. Di saat itulah langkah seseorang terdengar di lorong. Suara itu tenang, tak tergesa, lalu berhenti di ambang pintu dapur. Eka menoleh. Di sana berdiri wanita paruh baya berwajah teduh, matanya memandang Eka dengan ketenangan yang sulit dilukiskan. Senyum tipis terbit, seperti matahari yang bangun lebih pelan dari biasanya. Eka membalas salam, lalu menunduk hormat. Dalam sepersekian detik, ada sesuatu yang bergetar halus di udara, semacam pengakuan yang belum diberi nama. Pagi kembali berputar. Jam dinding melaju. Pekerjaan harian satu persatu diselesaikan. Namun di sela irama yang tertata, ada rasa yang baru saja mulai tumbuh. Rasa yang belum jelas arahnya, belum tampak jalannya, namun sudah terasa hangatnya. Hari itu berakhir tanpa gejolak. Hanya ketenangan yang menutup pintu. Tetapi di dalam ketenangan itulah, takdir mulai menajamkan ujungnya. Sebuah garis halus yang kelak akan menuntun Eka melewati lorong-lorong hati yang tak ia duga. Pagi hari di rumah besar itu terasa damai. Cahaya matahari menembus kisi-kisi jendela, menyentuh lantai marmer yang dingin. Eka berjalan pelan di sepanjang lorong membawa baki berisi teh dan roti untuk sang majikan. Ia mengetuk pintu perlahan, lalu terdengar suara berat dari dalam. Masuklah. Eka membuka pintu, meletakkan nampan di meja, lalu menunduk sopan. Ali, pria itu, duduk di kursi besar dengan buku terbuka di tangannya. Pandangannya hanya sekilas menyentuh wajah Eka, tanpa banyak kata. Dalam hati, Eka merasa lega karena majikannya tak seperti yang ia khawatirkan. Tenang, sopan, dan tak banyak bicara. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ritme yang sama. Ia membersihkan rumah, menyiapkan makan, dan terkadang membantu Rina yang bekerja di halaman belakang sebagai juru kebun. Namun perlahan, Eka mulai memperhatikan sesuatu. Ada langkah kaki wanita tua setiap sore yang datang dari arah gerbang. Wanita itu tidak lain adalah ibu dari Ali. Penampilannya berwibawa, tapi mata dan suaranya lembut. Setiap kali datang, ia selalu menyapa Eka, menanyakan kabar dan mengucap terima kasih atas kerja kerasnya. Dalam setiap tatapan, ada sesuatu yang menenangkan. Seolah pandangan mata itu tidak hanya melihat pekerja, tapi seorang anak perempuan yang butuh kasih sayang.
Suatu sore, setelah rumah bersih dan udara sore mulai menurun, sang ibu datang lebih lama dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh yang disajikan Eka. "Namamu siapa, Nah?" tanyanya lembut. "Eka, Bu," jawab Eka menunduk. "Dari mana asalmu?" "Dari Jawa Tengah, Bu." Wanita itu tersenyum. "Aku suka caramu bicara. Lembut seperti angin sore di halaman rumahku dulu." Sejak hari itu, setiap kali sang ibu datang, selalu ada percakapan pendek yang menenangkan. Tentang tanah air, tentang keluarga, tentang rindu yang samar. Ali seringkali hanya mendengarkan dari kejauhan, memperhatikan ibunya dan Eka berbicara sambil tersenyum tipis. Ia tidak tahu sejak kapan mulai mengingat suara Eka, atau sejak kapan ia menunggu pagi tiba untuk mendengar langkahnya di dapur. Hari berganti minggu. Pada suatu malam, sang ibu datang lagi dan berbicara dengan Ali. Suaranya pelan, tapi tegas. "Ali, aku sudah tua. Aku ingin melihatmu bahagia lagi." Perempuan itu, Eka, hatinya bersih. Aku bisa melihat dari caranya menunduk ketika berbicara, dari caranya melayani tanpa keluh. Ali menatap ibunya lama. "Bu, dia pekerjaku. Pekerja yang membawa tenang. Coba renungkan, Nak. Bukan kebetulan ia datang ke rumahmu. Mungkin Allah sedang mengirimkan seseorang untuk menyembuhkan luka hatimu." Kata-kata itu menggema di kepala Ali sepanjang malam. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap lampu yang menggantung di langit-langit. Dalam diam, ia mengingat wajah Eka. Ketulusan yang tidak dibuat-buat, senyum yang muncul tanpa alasan, dan mata yang tak pernah berani menatap terlalu lama. Di dalam hati kecilnya, sesuatu mulai tumbuh. Keesokan harinya, ibunya datang lagi dan mengajak mereka berdua makan di luar. Eka sempat menolak dengan sopan, merasa tidak pantas. Tapi sang ibu berkata dengan lembut, "Hari ini kau bukan pekerja. Kau temanku. Anggap saja ini makan bersama keluarga." Mereka bertiga pergi ke restoran Arab yang mewah. Langit sore memerah, dan angin membawa aroma rempah yang kuat. Eka merasa canggung duduk di meja besar dengan taplak putih dan peralatan makan berkilat. Ia menunduk, sesekali mencuri pandang ke arah Ali yang terlihat tenang dalam jubah putihnya. Ketika makanan datang, sang ibu mulai berbicara. "Ali," katanya pelan tapi tegas, "aku ingin menjodohkanmu dengan Eka." Eka terdiam. Sendok di tangannya bergetar. Ia menatap sang ibu dengan mata yang tak percaya. Ali diam sejenak, lalu menatap ibunya. "Kalau memang itu pilihan yang ibu rasa baik, aku akan menerimanya." Kalimat itu membuat dada Eka bergetar hebat. Dunia terasa berhenti sesaat. Ia tidak tahu harus tersenyum atau menangis. Hanya satu hal yang terpikir di benaknya, ia harus meminta restu orang tuanya. Ia tidak bisa mengambil keputusan tanpa mereka. Beberapa hari kemudian, Eka berbicara pada Ali dengan suara pelan. "Tuan Ali, saya ingin pulang ke Indonesia sebentar. Saya perlu izin orang tua untuk semua ini." Ali mengangguk. "Aku akan menunggumu. Datanglah kembali setelah mereka merestui." Perjalanan pulang terasa panjang, tapi hati Eka penuh debar. Ia tiba di kampung dengan air mata haru. Begitu melihat wajah ayah dan ibu, ia langsung memeluk mereka. Dengan suara lirih ia menceritakan segalanya. Ayah mendengarkan tanpa banyak kata. Ibu menangis pelan, tapi senyumnya hangat. "Jika laki-laki itu baik dan niatnya sungguh, kami restui, Nak. Allah yang mempertemukan kalian, Allah juga yang akan menjaga." Beberapa minggu kemudian, Ali datang ke Indonesia bersama ibunya. Mereka datang dengan pakaian sopan, membawa niat yang jelas. Di rumah sederhana milik keluarga Eka, prosesi lamaran berlangsung haru. Tidak ada kemewahan, hanya keikhlasan. Saat ijab kabul diucapkan, air mata Eka jatuh pelan. Ia tak menyangka, hidup yang dulu hancur kini dipenuhi cahaya. Hari-hari setelah pernikahan terasa indah. Ali memperlakukan Eka dengan lembut. Ibunya memeluk Eka setiap kali melihatnya, seolah sudah lama mengenal gadis itu. Namun di sisi lain, seseorang diam-diam menyimpan bara yang belum padam. Rina, sahabat yang dulu membawanya ke Arab, mulai berubah. Tatapan matanya dingin setiap kali bertemu Eka. Suatu hari, Eka menemui Rina untuk berbagi kabar bahagia.
Tapi Rina hanya diam, wajahnya menegang. Kau tahu, Eka, aku menyukai Ali sejak lama. Aku yang mengenalkanmu padanya, tapi kau yang menikah dengannya. Suaranya bergetar menahan amarah yang tak diucap. Eka terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah bermaksud, Rin. Aku hanya mengikuti takdir yang Allah tulis untukku. Rina menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Mungkin memang begitu. Tapi hatiku sulit menerima. Ia berdiri, memeluk Eka sebentar, lalu berjalan pergi. Beberapa hari kemudian, ia mengundurkan diri dari rumah Ali dan meninggalkan Arab tanpa pesan. Waktu berjalan. Eka hidup bahagia bersama Ali dan ibu mertuanya. Ia belajar bahasa Arab, menyesuaikan diri, dan setiap malam berdoa agar Allah memberi kedamaian bagi semua, termasuk Rina. Di teras rumah, saat matahari terbenam di balik gurun, Ali menggenggam tangan Eka. Kau datang bukan karena kebetulan. Kau datang karena Allah tahu aku butuhmu. Eka tersenyum dan menjawab pelan, dan aku pun butuh seseorang yang bisa menyembuhkan luka masa laluku. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma pasir dan bunga kering. Di bawah langit yang luas, mereka menatap senja yang memudar. Dua hati yang dulu retak kini menyatu dalam ketulusan. Di tempat jauh dari tanah kelahiran, Eka menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Hari-hari di rumah Ali berjalan dengan damai. Eka kini bukan lagi seorang pekerja, tapi istri dari pria yang dulu hanya ia pandangi dari jauh. Ia mulai terbiasa dengan suasana Arab yang panas di siang hari dan sejuk di malamnya. Ia belajar memasak makanan khas Arab, menyesuaikan bumbu dan rasa, serta menata rumah sesuai selera sang suami. Setiap pagi, ibunya Ali datang berkunjung. Ia selalu memeluk Eka, menyapanya dengan kalimat lembut, dan memanggilnya dengan panggilan penuh kasih. Anakku, hari ini kau tampak bahagia. Eka tersenyum. Alhamdulillah, Bu. Semua berkat Allah. Ali yang mendengar percakapan itu dari ruang tengah hanya tersenyum tipis. Ia melihat keduanya seperti dua jiwa yang saling melengkapi, satu memberi kasih sayang yang lama hilang, dan satu lagi menerimanya dengan rasa syukur. Namun di sisi lain, Rina, sahabat yang dulu membawa Eka ke Arab, mulai jarang datang. Biasanya mereka duduk bersama di sore hari, berbagi cerita sambil meneguk teh mint. Tapi kini, setiap kali Eka menyapanya, Rina menjawab pendek dan buru-buru pergi. Ada sesuatu di matanya yang berbeda. Tidak lagi hangat, tapi penuh sembunyi. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam di balik bukit pasir, Eka memberanikan diri mendatangi kamar Rina. Ia mengetuk pelan. Rina, boleh aku masuk? Rina diam sejenak sebelum menjawab, masuklah. Eka melangkah perlahan, menatap sahabatnya yang duduk menunduk di tepi ranjang. Kau marah padaku? Tanya Eka lirih. Rina menghela napas panjang. Tidak, aku hanya mencoba menerima semuanya. Jika aku ada salah, maafkan aku. Rina menatapnya, senyum yang muncul di bibirnya tampak dipaksakan. Kau tahu, Eka, aku menyukai Ali jauh sebelum kau datang. Tapi aku tak pernah punya cukup keberanian untuk mengatakannya. Saat kau datang dan ia memilihmu, aku merasa kehilangan sesuatu yang bahkan tak sempat kumiliki. Eka terdiam, hatinya seperti diremas. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Rina melanjutkan, tapi aku sadar, Allah sudah menulis takdir ini. Mungkin memang bukan aku yang harus berada di sisinya. Mungkin tugasku hanya menjadi jembatan antara kalian. Air mata Eka menetes. Ia memeluk sahabatnya erat, mencoba menyalurkan ketulusan yang ia punya. Rina, tanpa kau, aku tak akan sampai di sini. Kau bukan hanya jembatan. Kau adalah bagian dari kisah ini, bagian dari kebaikan yang Allah pilihkan. Pelukan itu lama, dan di dalamnya tersimpan banyak rasa. Luka, rindu, dan keikhlasan yang perlahan tumbuh. Tapi hati manusia kadang tidak semudah itu melupakan. Sejak hari itu, Rina mulai menjauh perlahan. Ia jarang terlihat di rumah, lebih banyak menghabiskan waktu di taman atau masjid dekat tempat tinggal mereka. Beberapa minggu kemudian, Rina mengajukan permintaan kepada Ali. Ia ingin berhenti bekerja dan kembali ke kampung halamannya. Aku ingin pulang, katanya singkat.
Ali mengangguk. Jika itu keputusanmu, aku tidak bisa menahan. Ketika hari keberangkatan tiba, Eka datang mengantarnya ke bandara. Mereka berdua berdiri lama di depan gerbang keberangkatan. Rina, ujar Eka dengan suara bergetar, aku berterima kasih untuk semua kebaikanmu. Aku akan selalu mendoakanmu. Rina tersenyum samar. Jagalah rumah tanggamu, Eka. Dan jaga dia. Bukan karena aku pernah menyukainya, tapi karena dia adalah amanah dari Allah. Pesawat lepas landas membawa Rina kembali ke Indonesia. Eka berdiri menatap langit yang mulai merah, sementara hatinya diliputi perasaan campur aduk. Ada lega, tapi juga sepi. Hari-hari setelah itu berjalan tenang. Namun di setiap malam, ketika Ali sudah tertidur, Eka sering memandangi bintang-bintang di langit gurun. Ia teringat Rina, sahabat yang dulu menuntunnya ke jalan takdir. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. Ya Allah, berilah kedamaian untuk sahabatku, dimanapun ia berada. Ali kadang bangun dan mendapati Eka termenung di jendela. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya lembut. Eka tersenyum, tentang orang-orang yang membuatku sampai di titik ini. Ali mendekat, menggenggam tangan istrinya. Kau tahu, aku dulu tidak percaya bahwa Allah bisa mempertemukan dua hati dari dua dunia yang berbeda. Tapi setelah kau datang, aku tahu semua itu nyata. Eka menatapnya, mata mereka bertemu dalam cahaya remang. Mungkin memang harus sejauh ini aku melangkah untuk menemukan rumah yang sebenarnya. Malam itu, langit tampak tenang. Suara angin gurun seperti lantunan zikir yang berulang. Dan di dalam rumah itu, dua hati yang dulu hancur kini saling menyembuhkan dalam diam yang penuh makna. Waktu terus bergulir. Eka mulai dikenal oleh para tetangga sekitar sebagai wanita lembut dan baik hati. Ia sering memberi makanan kepada anak-anak kecil di sekitar rumah, membagikan roti dan susu setiap sore. Sementara Ali semakin menyayanginya. Hubungan mereka tumbuh dalam doa dan ketulusan. Namun di sela semua ketenangan itu, masih ada satu hal yang belum hilang dari hati Eka, bayangan wajah sahabatnya yang tersenyum pahit di bandara. Kadangkala, ia masih mendengar suara Rina di kepalanya, jagalah dia baik-baik, Eka. Dan setiap kali mengingat kalimat itu, ia akan berbisik pelan, Insya Allah Rin, aku akan menjaga apa yang telah Allah percayakan. Hari pun berlalu, bulan berganti, dan kehidupan yang dulu penuh luka kini berubah menjadi hamparan kedamaian. Gurun yang dulu terasa asing kini menjadi saksi cinta yang tumbuh tanpa pamrih. Cinta yang lahir bukan dari kemewahan, tapi dari keikhlasan. Cinta yang menjadi penutup bagi luka, sekaligus awal dari ketenangan yang sejati. Hari-hari di rumah Ali kini terasa berbeda. Udara gurun yang dulu terasa panas dan sunyi, kini seakan memiliki irama lembut setiap kali Eka berjalan di halaman sambil membawa nampan teh. Burung-burung kecil sering hinggap di pagar, dan aroma rempah dari dapur bercampur dengan wangi bunga melati yang tumbuh di sudut taman. Rumah itu bukan lagi tempat yang dingin, tapi menjadi rumah yang penuh kehidupan. Ali sering memperhatikan Eka diam-diam. Setiap kali Eka menunduk sambil menyiapkan makanan atau tertawa kecil saat berbicara dengan ibunya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama, tenang. Dalam setiap gerak lembut Eka, ia menemukan ketulusan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, mereka duduk bersama di ruang tengah. Ibunya Ali sedang membaca Al-Quran, sementara Eka menyiapkan teh di meja kecil. Eka, ucap Ali pelan, apa kau bahagia di sini? Eka menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Bahagia itu sederhana, Tuan. Asal hati tenang, makan cukup, dan tidak ada yang terluka. Ali menatapnya lama. Jangan panggil aku Tuan. Aku suamimu. Panggil aku dengan nama saja. Eka menunduk malu. Baik, Ali. Nama itu keluar dari bibirnya perlahan, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Hari-hari berjalan dengan kedekatan yang makin hangat. Eka sering menemani Ali sarapan di teras, berbicara tentang hal-hal kecil, tentang kebun, tentang ibunya yang mulai menua, tentang masa lalu yang mereka sama-sama coba lupakan. Ali sering berkata, dulu aku mengira cinta hanya tentang rasa. Tapi kini aku tahu, cinta sejati adalah ketenangan. Dan kau memberiku itu. Eka hanya tersenyum.
Ia tidak perlu menjawab dengan kata, cukup dengan tatapan lembut yang menenangkan hati. Namun meski bahagia, ada kalanya rasa bersalah menyelinap diam-diam. Di tengah malam, saat semuanya tertidur, Eka masih sering teringat pada Rina. Dalam sujudnya ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau takdirkan aku bahagia, maka bahagiakan pula dia. Jangan biarkan hatinya tetap terluka karena diriku." Waktu terus bergulir. Hingga suatu hari, kabar datang dari kampung. Surat dari ibunya sampai ke tangan Eka. Tulisan tangan yang bergetar itu membuat matanya berkaca-kaca. "Nak, kami bangga padamu. Doamu selalu kami dengar di antara adzan dan ikamah. Semoga Allah menjaga rumah tanggamu, dan semoga kau menjadi istri yang diridhai dunia akhirat." Eka memeluk surat itu lama, meneteskan air mata syukur. Beberapa bulan kemudian, Eka mulai mengandung. Kabar itu membuat semua orang di rumah itu menangis bahagia. Ibunya Ali memeluk Eka erat, dan Ali sendiri sujud syukur di ruang tamu. "Allah begitu baik," ucapnya pelan. "Ia tidak hanya memberiku istri yang baik, tapi juga titipan kecil yang akan menjadi cahaya di rumah ini." Hari demi hari, kandungan Eka makin membesar. Ali semakin perhatian, menemaninya ke dokter, menyiapkan makanan sehat, bahkan membacakan ayat-ayat suci setiap malam di dekat perut Eka. "Agar anak kita mendengar kalam Allah sejak dalam rahim," katanya dengan senyum lembut. Namun di balik semua kebahagiaan itu, suatu hari datang kabar yang membuat hati Eka bergetar. Seorang tetangga Indonesia di Arab memberitahu bahwa Rina kini sakit keras setelah kembali ke kampung. Kabar itu membuat Eka terdiam lama. Malamnya ia duduk di teras, menatap langit tanpa suara. "Ya Allah, Engkau tahu, aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Jika Engkau menguji sahabatku, maka kuatkanlah ia sebagaimana Engkau telah menguatkanku dulu." Ali mendekatinya, memegang tangannya lembut. "Kau memikirkan sahabatmu itu lagi?" Eka mengangguk pelan. "Ia pernah menjadi jalan untukku sampai di sini. Aku hanya takut ia menanggung sedih sendirian." Ali menghela napas, menatap istrinya dengan mata yang hangat. "Kau punya hati yang luar biasa. Kau tidak hanya mencintai, tapi juga memaafkan. Mungkin itulah alasan Allah memilihmu untukku." Malam itu, mereka berdua berdiam lama di bawah langit gurun. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan bintang-bintang yang bersinar terang di langit hitam. Beberapa bulan berlalu, dan akhirnya tibalah hari di mana tangisan kecil bayi mereka terdengar di rumah itu. Bayi laki-laki dengan kulit seputih ibunya dan mata seteduh ayahnya. Ali menatapnya dengan air mata bahagia. "Kita beri nama dia Adam," katanya, "karena dari Adamlah cinta pertama manusia dimulai." Eka tersenyum, mencium dahi putranya dengan lembut. Dalam hatinya, ia bersyukur pada Allah atas segala ujian dan anugerah yang menuntun hidupnya sejauh ini. Kini rumah itu tak lagi sepi. Suara tangis bayi berganti tawa kecil yang memecah kesunyian gurun. Ibunya Ali sering menggendong sang cucu sambil tersenyum, berkata, "Lihatlah, Nak, ini buah cinta yang tumbuh dari kesabaran dan ketulusan." Di waktu malam, ketika semua telah terlelap, Eka memandang wajah bayinya dan berbisik lirih, "Nak, ketahuilah, jalan menuju kebahagiaan tak selalu lurus. Kadang penuh luka, tapi jika kita sabar dan percaya pada takdir Allah, akhirnya kita akan sampai di tempat yang tenang." Ali datang memeluk dari belakang, menatap bayi mereka bersama-sama. "Kau bukan hanya istriku, Eka. Kau adalah takdir yang paling indah dalam hidupku." Eka menunduk, menatap jemari mungil anak mereka yang bergerak pelan. "Dan kau," jawabnya lembut, "adalah jawaban dari setiap doa yang dulu kubisikkan di sepertiga malam." Angin malam berembus lembut. Di luar, bulan purnama menggantung sempurna di langit gurun. Dalam sinarnya, rumah itu berdiri tenang, menjadi saksi bahwa setiap luka yang diserahkan kepada Allah pasti berubah menjadi cahaya. Pagi itu, udara gurun terasa lembut. Sinar matahari menyusup dari sela tirai, menimpa wajah kecil Adam yang masih terlelap di pelukan ibunya. Eka menatap putranya dengan tatapan penuh syukur. Di pipinya yang mungil, ia melihat jawaban dari semua air mata dan ketabahan yang dulu pernah ia jalani.
Kehidupan yang dulu terasa gelap kini berubah terang, seolah Allah menukar setiap luka dengan anugerah yang tak ternilai. Setiap hari, rumah itu dipenuhi tawa. Ibunya Ali tak pernah lelah mengajari Eka memasak masakan Arab, sementara Ali semakin sayang dan perhatian. Di sela rutinitasnya, Eka tetap menyempatkan waktu untuk menghubungi orang tuanya di Indonesia. Suaranya bergetar setiap kali mendengar suara sang ibu. "Bagaimana cucuku, nak?" "Sehat, Bu. Namanya Adam." "Alhamdulillah, semoga Allah menjadikannya anak yang soleh." Namun, di antara semua kebahagiaan itu, Eka tak pernah melupakan Rina. Ia masih sering teringat sahabat yang dulu berjasa mempertemukannya dengan takdir hidupnya. Setiap kali menatap langit sore, ia mengangkat tangan dan berdoa lirih, "Ya Allah, Engkau Maha Menyembuhkan. Jika Engkau masih memberi kehidupan untuk sahabatku, maka sembuhkanlah hatinya, sembuhkan tubuhnya. Jadikan kami sama-sama menemukan jalan MU." Beberapa bulan kemudian, sebuah pesan datang dari Indonesia. Surat dari keluarga Rina. Tulisannya ringkas tapi mengguncang hati Eka. Rina telah berpulang ke rahmat Allah setelah lama berjuang melawan penyakitnya. Eka terdiam lama, air matanya menetes pelan ke atas surat itu. Ia menggenggamnya erat, lalu menundukkan kepala di sajadah. "Ya Allah," suaranya bergetar. "Engkau tahu, aku tidak pernah membencinya. Aku bersyukur Kau pertemukan kami, karena melalui dirinya Engkau tunjukkan jalan hidupku. Ampunilah dia, ya Rab, lapangkan kuburnya, dan jadikan setiap air matanya menjadi cahaya." Ali yang mendengar tangisnya datang menghampiri. Ia duduk di samping istrinya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Eka," katanya pelan, "Rina sudah tenang. Doamu akan sampai kepadanya." Eka menatap suaminya dengan mata merah basah. "Aku merasa bersalah, Ali. Kalau bukan karena aku, mungkin dia tidak akan sepedih itu." Ali menggeleng. "Jangan berkata begitu. Setiap takdir sudah tertulis sebelum kita lahir. Kau tidak mengambil apapun darinya. Kau hanya menjalani apa yang Allah tentukan." Malam itu, Eka sholat tahajud lebih lama dari biasanya. Di tengah sujud, ia merasa sesuatu yang berbeda, bukan kesedihan, tapi kelegaan. Seolah Allah menenangkan hatinya secara langsung. Setelah lama ia menangis, dadanya terasa lapang. Di akhir sujudnya ia berbisik, "Aku ridha, ya Allah, dengan semua jalan yang Engkau pilihkan. Terima kasih telah menghapus luka dengan cinta yang Kau ridho." Hari demi hari berlalu. Waktu mengeringkan air mata dan menggantinya dengan senyum. Adam tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia sering tertawa sambil berlari di halaman rumah, mengejar burung kecil yang hinggap di pagar. Eka selalu memandangnya sambil berbisik, "Kau adalah bukti bahwa setiap sabar pasti ada hasilnya." Suatu sore, mereka duduk di halaman rumah. Langit Arab berwarna jingga, menandakan matahari sebentar lagi tenggelam. Ibunya Ali duduk di kursi kayu sambil menggendong Adam, sementara Eka menyiapkan teh hangat di meja kecil. Ali menatap pemandangan itu lama, lalu berkata, "Dulu, rumah ini begitu sunyi. Tapi sejak kau datang, setiap dindingnya seperti hidup kembali." Eka tersenyum lembut. "Mungkin bukan aku yang menghidupkannya, Ali. Tapi rahmat Allah yang turun lewat cinta kita." Ali menggenggam tangan istrinya, menatapnya penuh haru. "Kau tahu, Eka, aku dulu tak percaya bahwa seseorang yang datang dari jauh, dari negeri yang berbeda, bisa menjadi belahan jiwaku. Tapi ternyata, Allah bisa mempertemukan dua hati dengan cara yang tak pernah kita bayangkan." Malam itu, mereka duduk bersama di teras rumah, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit gurun. Suara lembut lantunan ayat suci terdengar dari radio kecil di ruang tengah. Eka menyandarkan kepala di bahu suaminya. "Aku dulu takut kehilangan, takut disakiti lagi. Tapi kini aku tahu, cinta yang datang dari Allah tidak membuat takut, hanya membuat tenang." Ali mengusap rambutnya perlahan. "Dan aku tahu, perempuan yang diserahkan Allah kepadaku bukan untuk aku miliki, tapi untuk aku jaga." Di tengah malam itu, udara terasa tenang. Bulan menggantung penuh, menerangi wajah keduanya yang saling bersandar. Di ruang kecil hati Eka, ada rasa damai yang sulit dijelaskan.
Ia tahu hidupnya kini bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang pengampunan dan syukur yang tak bertepi. Keesokan harinya, sebelum matahari naik tinggi, Eka berdiri di jendela sambil menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau telah membawa hamba melalui jalan yang panjang, melewati luka, air mata, dan akhirnya kau tuntun menuju cahaya." Dan sejak hari itu, setiap kali angin gurun berembus, seakan ia membawa pesan yang sama, bahwa tidak ada kehilangan yang sia-sia, karena setiap kesedihan yang diserahkan kepada Allah, pasti akan diganti dengan ketenangan yang abadi. Rumah itu kini menjadi saksi kisah yang dulu dimulai dari air mata, namun berakhir dengan doa. Sebuah kisah tentang seorang janda muda yang kehilangan cinta, tapi menemukan makna baru tentang hidup dan ketulusan. Eka menatap suami dan anaknya, lalu tersenyum, senyum yang bukan lagi menahan luka, tapi tanda bahwa hatinya telah benar-benar pulih. Waktu berjalan cepat di tanah Arab. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Eka kini benar-benar berbeda dari masa lalunya. Rumah besar yang dulu terasa asing kini penuh dengan tawa anak kecil dan aroma masakan yang setiap hari ia buat dengan penuh cinta. Adam tumbuh menjadi anak yang cerdas dan lembut. Ia sering memeluk ibunya sambil berkata, "Umi, terima kasih sudah selalu tersenyum." Setiap kali mendengar itu, hati Eka bergetar. Ia tahu, senyum yang hari ini terukir di wajahnya adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh luka dan air mata. Ali semakin matang, semakin bijak. Sejak menjadi ayah, ia berubah menjadi sosok yang penyabar dan penyayang. Ia tidak hanya menjaga keluarganya, tapi juga memperhatikan para pekerjanya dengan penuh tanggung jawab. Dalam setiap tindakannya, Eka melihat sosok suami yang tidak hanya memimpin dengan kata, tapi dengan hati. Suatu sore, mereka duduk di teras. Udara gurun berhembus lembut membawa aroma tanah dan bunga melati yang ditanam Eka di halaman. Ibunya Ali kini sudah mulai renta, tapi wajahnya selalu damai. Ia duduk di kursi kayu, memangku Adam yang kini sudah mulai bisa membaca doa harian. "Umi," suara Adam pelan, "kenapa kita harus selalu bersyukur?" Eka tersenyum, membelai kepala anaknya. "Karena setiap hari Allah memberi kita alasan untuk bahagia, Nak. Meskipun kadang lewat cara yang tak kita pahami." Ali yang duduk di sampingnya mengangguk. "Betul yang dikatakan ibumu, Adam. Dulu ayah kehilangan banyak hal. Tapi Allah mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ibu dan kamu adalah hadiah terbesar yang pernah ayah terima." Eka menatap suaminya dengan mata yang lembut. "Allah mempertemukan kita bukan karena kebetulan, Ali. Tapi karena Dia tahu, dua hati yang pernah hancur akan lebih tahu bagaimana menjaga cinta dengan sabar." Senja turun perlahan di ufuk barat. Warna langit berubah oranye keemasan, memantulkan cahaya hangat di wajah mereka. Ibunya Ali memandang ke arah mereka berdua dengan mata yang berkaca-kaca. "Nak," katanya lirih kepada Ali, "ibu bahagia. Ibu bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang karena tahu kau tidak sendiri lagi." Ali memeluk ibunya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Jangan bicara seperti itu, Ibu." Wanita tua itu tersenyum tipis. "Setiap orang punya waktu, Nak. Tapi Ibu bersyukur. Sebelum waktu itu tiba, Ibu sempat melihat rumah ini kembali hidup. Eka, terima kasih telah membawa cahaya ke dalam hidup kami." Beberapa bulan kemudian, ibunya Ali berpulang dalam keadaan tenang. Hari itu menjadi hari yang penuh air mata, tapi juga penuh doa. Eka berdiri di samping makamnya dengan kepala tertunduk, memegang tangan suaminya erat-erat. "Beliau tidak pergi, Ali," bisiknya lirih. "Ia hanya pulang lebih dulu, membawa doa-doa kita." Ali mengangguk pelan. "Dan kita akan terus mengirimkan doa setiap malam." Malam-malam setelah itu terasa sepi. Namun seiring waktu, kesedihan berganti menjadi kenangan manis. Rumah itu kini hanya dihuni oleh Ali, Eka, dan Adam. Mereka bertiga hidup sederhana, tapi penuh kasih sayang. Setiap pagi, Eka menyiapkan sarapan sambil menatap foto ibunya Ali yang tergantung di dinding ruang tamu. "Engkau tetap ada di sini, Bu," gumamnya lembut. Ali mendekat, menepuk bahunya. "Kau tahu, Eka, aku sering berpikir.